Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sangat kami rindukan untuk memberikan penerangan bagi akal budi dan hati kami dan menuntun kami untuk hidup benar menurut firman-Mu sehingga hadir damai dan sejahtera dalam kehidupan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkatilah kami. Amin. Almanak Nas untuk hari Jumat 31 Juli 2020 bersumber dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13. Tapi saya akan membaca hanya pada ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan saya beri judul anak-anak Allah. Tindakan berkesan melahirkan simpati, apalagi dilakukan dengan motivasi jujur, tulus, spontan, dan apa adanya, bukan rekayasa. Pernyataan ini dapat dipahami menjadi konkret dalam contoh kasus angkat saudara. Seorang pemuda yang menolong seorang korban kecelakaan tunggal sampai tuntas dalam arti segala bentuk pembiayaan dan juga informasi bagi keluarga, dan ia sungguh-sungguh mengetahui kemudian yang bersangkutan sembuh. Setelah sembuh, orang tersebut terpanggil untuk angkat saudara sebagai bentuk rasa terima kasih dan tanggung jawab moral dengan sang penolong. Saudaraku, angkat saudara di sini memiliki nilai sosial persaudaraan yang melebihi nilai pertalian darah. Demikian juga kita dapat mengerti fenomena sapaan dia sudah kuanggap sebagai anak, atau dia sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri, dan sejenisnya. Lalu dikaitkan dengan nas hari ini, apa hubungan angkat saudara dan sapaan seolah-olah setara dengan anak, saudara, dan orang tua dengan istilah anak-anak Allah yang digunakan oleh Paulus? Apa masalah yang terjadi dan siapa anak-anak Allah? Apa tujuan pengajaran Paulus di sini? Jemaat Tuhan, ternyata masalah yang melatar belakangi hadirnya surat Paulus ini adalah pertama, munculnya polemik status orang Israel. Satu sisi sebagai bangsa pilihan, tapi saat bersamaan mereka tegar tengkuk melawan kebenaran dan kehendak Allah. Yang kedua, munculnya tudingan Paulus tidak jujur karena pasti membela orang-orang berketurunan Israel yang sama dengan dirinya, meskipun mereka bersalah dan berdosa. Yang ketiga, terjadinya ketegangan sentimen primordialisme Yudaisme dengan bangsa-bangsa lain. Dalam rangka menjawab masalah ini, Paulus menegaskan bahwa sentimen primordialisme harus dikendalikan dan dihapus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan melakukan teladan pengajaran, maka dia adalah orang-orang benar di mata Tuhan dan tak soal asal-usul identitasnya. Sebab di dalam Kristus, semua orang sama berharga dan mulia. Itu sebabnya ia perlu menggunakan istilah anak-anak Allah untuk menunjuk orang-orang benar dan dipilihnya. Jadi keutamaan pengajarannya adalah soal keadilan dan kebenaran orang percaya tanpa melihat asal-usul identitas dirinya. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Tegasnya,
Jangan sampai gagal paham bahwa anak-anak Allah kok ada. Bukankah Allah tidak beranak dan diperanakan? Ya sudah jelas bahwa anak-anak Allah sama sekali tidak menjelaskan hubungan biologis. Tapi anak-anak Allah adalah ungkapan pujian atau apresiasi dan predikat diri bagi siapa yang benar-benar berjuang dan setia mempertahankan iman kepada Kristus dan hidup benar dalam imannya itu. Orang dengan karakter ini pantas disebut anak-anak Allah. Saudaraku, jemaat Tuhan, tujuan pengajaran Paulus ini mau mengingatkan kita. Pertama, segera akhiri polemik primordialisme dalam hidup bersekutu. Setiap perselisihan yang menjurus pada bangkitnya sentimen primordialisme harus segera diselesaikan dengan tuntas. Jika tidak akan menjadi benih perpecahan jemaat. Yang kedua, semua orang memiliki kesetaraan kedudukan, hak dan kewajiban, sama berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena itu, tidak seorang pun punya alasan pembenaran untuk menomorsatukan dirinya dalam berjemaat dan berkomunitas. Yang ketiga, jangan mudah menghakimi orang lain. Perbuatan tercela perseorangan jangan jadi alasan menghakimi ikatan persaudaraan yang lebih luas, sehingga memunculkan pelabelan kebencian atau stereotip rasisme. Kata kunci pengajaran Paulus dalam nas ini adalah jadilah anak-anak Allah yang hidupnya suka membawa damai. Lalu kita teringat bagaimana ucapan bahagia dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit Matius 5 ayat 9 menegaskan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat Tuhan, selamat berkarya membawa damai dalam hidup ini. Jadilah anak-anak Allah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.